Salam jumpa, salam sejahtera untuk kalian semua dan untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah naik kelas 9. Di kelas 9 tentunya kalian harus lebih bersemangat lagi dalam belajar, karena hasil dari belajar kalian nanti akan menentukan kalian untuk melanjutkan di sekolah lebih lanjut. Di pelajaran seni budaya nanti bersama saya Pak Irawan, yang mana nanti seni budaya kita akan belajar tentang seni rupa dan seni musik. Untuk itu kalian saya harapkan untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, kalian dipastikan sudah meminjam buku paket dari sekolahan. Dan yang kedua, kalian persiapkan buku tulis untuk seni budaya ya, yang nanti untuk menulis tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian yang ketiga, kalian mempersiapkan buku gambar sebagai tempat untuk menggambar aspek keterampilan. Untuk seni lukis nanti akan kita melukis bersama berdasarkan tema yang ada. Anak-anakku yang berbahagia, langsung saja dalam pertemuan yang pertama ini saya akan bercerita tentang seni lukis. Sambil mendengarkan cerita saya tentang seni lukis, kalian bisa menyimak di bab 1 dari buku paket tentang seni lukis. Di kelas 9 kita belajar seni lukis. Sebenarnya seni lukis itu sudah kita laksanakan dari zaman TK, SD, dan sekarang SMP di kelas 9. Tentunya dari setiap jenjang TK, SD, sekarang SMP, lukisan kalian atau gambar kalian harus mengalami peningkatan. Jangan sampai anak SMP lukisannya seperti anak TK atau anak SD. Kalian harus memunculkan karya seni rupa dalam wujud seni lukis sebagai anak SMP. Ya, tentunya kita akan belajar dari sedikit demi sedikit. Kelas 7 kita sudah belajar menggambar. Kelas 8 juga lah. Sekarang kita lanjutkan menggambar dengan materi seni lukis ya. Di halaman depan kita melihat ada beberapa lukisan ya. Di situ kita akan langsung saja masuk pada materi awal. Yang pertama, seni lukis. Pengertian dari seni lukis sendiri adalah sebuah pengembangan diri dari menggambar ya. Jadi menggambar kita tingkatkan lagi untuk menjadi sebuah lukisan, tentunya dengan ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas itu ya kita memperhatikan tema, corak atau gaya, teknik, bahan, bentuk karya seni tersebut. Itu seni lukis, induknya dari kesenian. Kemudian aktivitasnya apa? Aktivitasnya yaitu melukis. Melukis itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengolah dua dimensi, mengolah media dua dimensi atau permukaan datar. Buku gambar, kanvas itu permukaan datar, tembok itu juga permukaan datar. Dari objek tiga dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi yang kita gambarkan apa? Oh, tiruan tiga dimensi yang ada di alam. Itu kita melukis. Jadi kegiatannya melukis. Hasil dari melukis itu namanya lukisan. Lukisan itu apa? Suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam media dua dimensi, baik dalam buku gambar maupun kanvas atau media kaca atau tembok, dengan menggunakan warna dan garis. Kegiatannya namanya melukis, hasilnya namanya lukisan. Induknya namanya seni lukis. Seni lukis, melukis, kemudian hasilnya jadilah lukisan. Itu dah yang namanya seni lukis ya. Kita lanjutkan ya. Tujuan dari seni lukis itu ada 4 pada dasarnya. Yang pertama, religius. Itu berfungsi untuk keperluan keagamaan atau kepercayaan tertentu, yang mana itu membutuhkan sebuah lukisan. Fungsi religius tidak hanya sebatas itu. Lukisan bisa digunakan untuk ya mengingat akan Tuhan, begitu, mempertebal iman. Banyak contohnya.
di masjid, di rumah, di musola itu banyak lukisan-lukisan kaligrafi ya, dengan berbagai corak ya. Tentunya dengan melihat itu kalian akan teringat dengan Sang Pencipta. Nah, itu kan salah satu fungsi religius ya, yang paling mudah kita pahami. Kemudian kritik sosial itu berfungsi untuk mengkritisi kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan perilaku kehidupan lain dalam masyarakat. Di situ lukisannya kita bisa lihat berburu babi hutan ya. Babi hutan itu zaman dahulu digambarkan adalah seorang koruptor. Kalau saat sekarang itu koruptor digambarkan oleh seekor tikus ya, sama-sama menggerogoti. Kemudian ekspresi, fungsi dan tujuan ekspresi itu ya, kita semata-mata melukis untuk mengekspresikan diri kita. Oh, saya mau melukis. Nah, dijadikan sebuah lukisan. Kemudian tujuan yang terakhir itu adalah tujuan komersial. Tujuan komersil ini lukisannya ya dijual dan banyak di pinggir jalan itu ya. Selain itu banyak juga jasa-jasa melukis secara komersil, menggambar tembok, menggambar iklan tembok, menggambar tembok di TK, itu sama saja dengan lukisan tujuan komersial, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan, aliran dan gaya seni lukis itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama representatif, itu adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata, jadi lukisannya nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Jenis-jenisnya di representatif adalah naturalisme. Nah, di lukisan naturalisme ini nanti tergambarkan tentang pemandangan alam. Realisme berarti tentang keadaan masyarakat. Kemudian romantik itu digambarkan peristiwa yang masa lampau dengan secara dramatisir begitu ya. Dan ekspresionisme itu penggambaran secara spontanitas dan secara ekspresif menggambarnya, biasanya jadi pada saat itu ya. Impresionisme itu menggambar kejadian sesaat atau peristiwa sesaat. Dan surrealisme itu menggambar di alam mimpi, jadi khayalan kita atau alam mimpi kita itu masuk pada surrealisme ya. Kemudian non representatif itu berarti perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Non-representatif atau sering disebut dengan lukisan abstrak, ini mengolah unsur-unsur seni rupa, titik, garis, bidang, bentuk, warna, gelap terang, yang semuanya terbebas dari bentuk-bentuk alam. Jadi hanya mengolah unsur-unsur seni rupa. Kita lanjutkan. Contoh-contoh lukisan berdasarkan aliran gaya, ini yang representatif ya. Naturalisme, oh tentang pemandangan alam. Realisme, oh tentang keadaan real, realita nyata di kehidupan masyarakat. Itu pada pelabuhan Tanjung Priok itu ya. Kemudian romantik, itu peristiwa masa lampau yang digambarkan secara dramatisir, itu penangkapan di Ponegoro. Tidak mungkin orang yang melukis langsung pada kejadian penangkapan di Ponegoro, tentunya berdasarkan penutur pelaku sejarah pada saat itu ya. Itu adalah karya Raden Saleh. Dan ekspresionisme ini menggambar secara spontan ya. Jadi menggambar secara spontanitas, itu ekspresionisme, itu gambarnya gambar barong ya. Dan impresionisme itu menggambar kejadian sesaat ya, kejadian di sungai, itu ada perahu, belum tentu 10 menit kemudian perahunya itu masih ada. Kemudian surrealisme itu menggambar di alam mimpi atau alam hayal, imajinasi kita, bentuknya bebas ya di situ. Kita lanjutkan. Contoh-contoh lukisan berdasarkan aliran gaya non representatif atau abstrak. Lukisan abstrak ini cenderung mengolah titik, garis, bidang, bentuk, warna yang terbebas dari bentuk alam ya. Hanya ada garis, titik, warna yang digabung, ditata dengan rupa sehingga indah ya. Tetap menerapkan pada keindahan ya, unsur-unsur, prinsip-prinsip seni rupa yang sudah ada ya. Baik di lukisan kanan maupun kiri, itu lukisan maksudnya apa? Yang tahu ya yang melukis ya. Begitu.
Tema seni lukis itu tema yang pertama. Manusia dengan dirinya sendiri berarti melukis diri kita sendiri. Manusia dengan manusia lain berarti kita melukis orang lain. Manusia dengan alam sekitarnya berarti kita melukis alam sekitar kita, yang tentang pemandangan alam, pemandangan laut, sungai, sawah, dan sebagainya ya. Kemudian manusia dengan alam benda berarti kita melukis alam benda yang ada di sekeliling kita, tas, sepatu, topi, gelas, teko yang ada di sekeliling kita. Itu berarti kita menggambar alam benda. Kita ingat pelajaran kelas 8, kita menggambar modelnya benda, alam benda ya. Kemudian manusia dengan aktivitasnya berarti kita melukiskan aktivitas manusia, contohnya keramaian pasar, orang membajak di sawah, penggembala sapi, dan seterusnya ya. Dan manusia dengan alam khayal berarti yang kita gambarkan adalah imajinasi alam mimpi kita, jadi kita wujudkan dalam sebuah lukisan. Itu 6 tema seni lukis yang ada di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hanya ada 6 itu. Kita lanjutkan. Alat dan bahan karya seni lukis itu yang pertama ada pastel dan krayon. Pasti semuanya masih punya ya. Kalau dulu TK, SD punya krayon isinya 12, kalau di SMP ditingkatkan isinya minimal 24, syukur-syukur isinya 48 maupun 55. Jadi semakin banyak warna, semakin kita berekspresi dalam melukis. Teknik ring itu semakin mudah dan semakin bervariatif. Cat atau pewarna ya, cat air, akrilik, saya yakin kalian sudah paham. Cat itu jodohnya dengan kuas ya. Kemudian pisau palet cat air, dan kanvas, dan juga kertas gambar tentunya. Di situ bisa kalian lihat gambar-gambar contohnya ya. Kemudian setelah kita mengetahui alat dan bahan, kita memahami teknik yang digunakan dalam melukis. Itu yang pertama, lukisan cat air atau akuarel itu dilukiskan secara transparan dalam sebuah kertas, bahannya cat air dengan kuas ya. Dan mosaik itu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kita bisa menggunakan kertas. Kalau pelajaran TK, SD, kita pelajaran menempelkan kertas-kertas kecil sehingga menjadi sebuah lukisan mosaik. Lukisan kaca itu berarti menggunakan bahan kaca, yang mana kaca sebagai media untuk melukis. Lukisan kaca banyak kita temui ya di sekolahan, sudah ditempel banyak lukisan kaca. Itu menggunakan cat minyak ya. Kalau lukisan kaca aslinya itu menggunakan timah kuningan yang dipatri untuk membatasi antar warna. Kalau sekarang pakai cat minyak itu sudah cukup. Lukisan batik itu ya tekniknya seperti membatik. Di dalam membatik itu dibuat sebuah lukisan pemandangan yang indah atau bentuk-bentuk yang lain. Tentunya perihal batik ini kita ada di sekeliling kita, jadi kita sudah paham ya. Contoh-contoh lukisan berdasarkan tekniknya itu lukisan teknik akuarel ya, dengan cat air, lukisan mosaik, lukisan kaca ya di situ ya, dan lukisan batik ya. Itu berbagai contoh berdasarkan tekniknya. Proses atau langkah melukis yang pertama yaitu memunculkan ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini tidak terlepas dari yang namanya tema. Kalau sudah ketemu tema, pasti kita memunculkan tema, ide atau gagasannya. Setelah kita ketemu idenya, kita membuat sketch. Sketch adalah gambar global sebagai dasar untuk kita melukis ya. Kita gambar semuanya, sketchnya dulu, gambar globalnya. Kemudian setelah kita membuat sketch, kita menentukan media berkarya, pakai bahan dan alat apa. Kemudian menentukan tekniknya. Teknik media berkarya itu saling berkaitan ya. Kalau kita menggunakan kertas, kita bisa menggunakan teknik ring, krayon. Kalau teknik basah berarti kita cat air atau cat poster.
Kalau kita menggunakan kanvas, berarti kita menggunakan akrilik atau cat minyak, dan seterusnya. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan, tentunya kita mewarnai dari sket yang ada tadi, berdasarkan sketnya. Dalam mewarnai, tentunya anak SMP berbeda dengan anak TK maupun anak SD. Jangan sampai hasil mewarnai kalian sama dengan anak TK maupun anak SD. Mungkin adikmu bisa mewarnai kalau lukisanmu masih seperti itu. Makanya sudah SMP harus ditingkatkan lagi kemampuannya. Kemudian penyelesaian akhir. Lukisan dikatakan akhir manakala lukisan itu diberi frame atau figura atau siap dipajang. Sudah kelas 9 harus mempunyai minimal satu karya yang bisa dipajang baik di rumah maupun di sekolah atau di tempat lain yang kalian mau pasang. Contoh lukisan yang siap dipajang, dipamerkan, di situ kita lihat lukisannya sederhana. Bunga kamboja dengan daunnya. Itu tidak usah digambar, tidak usah dilukis semuanya. Aktivitas sawah, gambar ikan, aktivitas di pasar, terus ada lukisan abstrak begitu. Jadi tema-tema melukis itu mudah, yaitu tema-tema melukisan itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Jadi kita tidak usah pusing-pusing. Kalau kita mau melukis sesuatu hal, kita potret dulu, baru kita tiru apa yang ditangkap di potret tersebut. Atau kita cari gambar di Google atau di internet. Tapi jangan lupa itu nanti dimodifikasi, jangan sampai sama dengan apa yang kamu lihat. Dimodifikasi sehingga memunculkan lukisan yang baru. Itu contoh-contoh lukisan yang siap dipajang, itu harus di frame atau di figura ya. Demikian paparan tentang seni lukis, cerita dari saya. Saya rasa cukup. Nanti apabila masih kurang paham, kalian bisa baca kembali di buku paket bab 1 tentang seni lukis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya atau pada tugas berikutnya yang nanti bisa dilihat di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih, salam sehat, salam cerdas. Jaga kesehatan, selalu mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak apabila sedang di luar rumah. Terima kasih.